Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum zikir mujahadah bersama-sama kita laksanakan, biar untuk menambah keberkahan suatu majelis, maka walaupun sedikit kita juga akan membahas satu kajian tentang agama berkaitan dengan zikir. Zikir itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada hambanya, terutama hamba-hamba yang beriman, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman berarti tidak hai. Ini cerdas ini, Pak. Yang tidak beriman berarti tidak hai. Yang merasa dirinya beriman berarti hai. Jadi ayat ini tertuju kepada orang-orang yang beriman. Uzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Ingatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Dengan arti kata, zikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berapa? Ya, tidak ada bilangannya. Ya. Bisa jadi 3 kali, bisa jadi 5 kali, bisa jadi 3.000 kali, bisa jadi 5.000 kali, dan seterusnya. Dan tidak ada jumlah penentu daripada sebanyak-banyaknya. Kalau banyak berarti lebih dari 3. Ya, kalau banyak. Tapi kalau sebanyak-banyaknya, ya tidak ada jumlah bilangan akhirnya. Ya. Kita dituntut untuk selalu ingat atau selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih, ya, membaca tasbih bukratan wa asila, baik itu di waktu pagi maupun di waktu sore. Ya. Tuntutannya adalah sebanyak-banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertasbih dalam keadaan apa saja, di mana saja, baik itu di pagi hari maupun di sore hari, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Nah, pertemuan biasa rutinan yang kita jalankan setiap malam Jumat, zikir-zikir kita melalui membaca Asmaul Husna, ya, kemudian Hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian juga ada sholawat, ya, sholawat yang berkisar antara 10.000 sholawat, ya, yang kita kerjakan setiap malam Jumat secara berjamaah, secara bareng-bareng, masih ditambah zikir kalimah thayyibah atau zikir nafi isbat, rupanya la ilaha illallah.
Ini semua semata-mata hanya memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata hanya melaksanakan atau menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dituntut dan diperintah untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir membaca sholawat, ya, banyak manfaatnya sholawat, sebagaimana yang sering saya sampaikan fadilah sholawat dalam malam Jumat yang lalu, ya kan. Itu juga banyak, termasuk ada jalur rezeki yang bisa menambah kelapangan rezeki kita ketika kita dalam keadaan kesulitan dalam tujuan ataupun keinginan ataupun hajat. Ya, maka agar dipermudah keinginan kita, agar cepat terijabah doa-doa kita, maka perbanyaklah untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya bapak-bapak juga sudah paham semua, sudah hafal, sudah tahu tentang fadilah-fadilah daripada sholawat. Banyak sekali ya fadilahnya, banyak sekali keutamaannya, banyak sekali manfaat daripada sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada hadiah-hadiah karena kita berselawat kepada Kanjeng Nabi, kita juga tidak lepas daripada memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, ini juga ayat ini juga tertuju kepada orang yang beriman. Makanya kalimatnya wahai orang-orang yang beriman. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, kalau yang merasa beriman berarti hai, kalau tidak beriman berarti tidak hai, kan gitu Pak. Nah, kalau kita merasa beriman berarti harus berbanyak membaca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Mudah-mudahan penghantar daripada zikir yang kita laksanakan, rutinan yang kita laksanakan setiap malam Jumat ini, semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari ridho Allah itu tidak mudah, mencari ridho Allah itu tidak gampang. Ya, kalau kita hanya sekedar menjalankan, melakukan, melaksanakan, itu suatu hal yang mudah. Akan tetapi, ya, mencari keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah, karena ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam kalbu kita, apa yang ada di dalam hati kita. Jasad kita atau raga kita jungkir balik dengan melaksanakan sholat, kemudian raga kita, anggota badan kita memutar tasbih untuk membaca sholawat, membaca la ilaha illallah, membaca istighfar, membaca tasbih dan seterusnya. Tapi hati kita belum tentu mengharap itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang kita cari hanya keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan di dalam tuntunan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, itu selalu berdoa, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kira-kira bapak-bapak bisa mengamalkan itu enggak? Bisa mempraktekkan itu enggak? Kalau membacanya gampang, ya Pak ya, membacanya mudah, hanya anak-anak kecil aja udah hafal tuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Tapi praktek dalam arti tersebut belum tentu gampang. Ilahi wahai Tuhanku, ya, anta maksudi, kepada engkau kami punya tujuan. Ini satu kalimat ini saja sudah bingung kita, Mas Rahman ya. Mungkin nggak kita hanya kepada Allah tujuan kita? Belum tentu. Kadang-kalanya kita selawat gini aja bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena tahu bahwa kalau kita berselawat nanti dimurahkan rezeki kita, ya, laris jualan kita, sukses usaha kita, kan begitu. Jadi tujuan kita untuk berselawat karena supaya sukses, supaya laris jualan kita, supaya dapat duit banyak. Berarti bukan kepada Allah kita punya tujuan. Ilahi anta maksudi. Masih ditambah waridho kamat rubi. Ya.
dan keridhaanmu ya Allah yang aku cari. Kita seolah-olah tanpa ridha Allah nggak apa-apa, yang penting dapat duit banyak. Nggak dapat ridha Allah juga nggak apa-apa, yang penting sukses, yang penting berhasil, jualannya laris, tendernya goal. Udah gampang apa gampang mencari ridha Allah, Pak? Nggak gampang, nggak gampang. Masih ditambah atini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikanlah kami sebagai hamba yang selalu mahabbah kepada Engkau ya Allah, dan berikanlah kami agar kami menjadi orang yang tahu atau ngerti tentang Engkau ya Allah. Itu juga nggak mudah. Nah, makanya orang-orang Thariqah itu selalu diajarkan oleh guru-guru mursyidnya untuk menjalankan hal tersebut supaya bisa istiqomah, rutin terus, kerjakan terus. Barangkali nggak ketemu sekarang, besok. Barangkali besok tidak ketemu, lusa. Makanya dalam tuntunan-tuntunan Thariqah itu tidak boleh bosan untuk mengamalkan dan menjalankan perintah daripada seorang guru mursyid. Nah, bapak-bapak yang walaupun belum belum masuk ke dalam tuntunan Thariqah, belum masuk di dalam kajian Thariqah juga nggak apa-apa, melatih dari sholawatnya dulu. Ya, selalu bersolawat terus. Nanti lama-lama kita tidak tidak sadar dengan tujuan kita, mau dikasih nggak dikasih oleh Allah, yang penting sholawatan terus, baca sholawat terus, tiap hari sholawat terus. Dilapangkan rezeki kita syukur, tidak ya syukur, karena kita juga sudah memenuhi perintah Allah. Nah, ini suatu hal yang tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah, asalkan kita ada upaya ataupun usaha, insya Allah suatu saat nanti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap malam Jumat ini yang kita laksanakan bisa istiqomah ya, ataupun continue, dan mudah-mudahan kajian-kajian walaupun sedikit ini akan bermanfaat dan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.